جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد, ya, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Ushul Tsalatsah dimulai di halaman 181. Ya, diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib. Silakan, fadhal, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Diriwayatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang mukmin apabila selesai menjawab pertanyaan dua malaikat di dalam kubur. Yunadi munadim minas sama'i an sadaqa 'abdi fa'afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Qala fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basori. Seorang penyeru berseru dari langit, sesungguhnya hambaku telah berkata jujur, hamparkan baginya permadani surga dan pakaikanlah pakaian dari surga serta bukakanlah untuknya pintu menuju surga. Maka didatangkan untuknya angin yang sepoi-sepoi serta keharuman surga dan dilapangkan kuburnya sejauh matanya memandang. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dalam hadis yang panjang. Baik. Hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ya, tentang balasan bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, Nabi SAW bersabda tentang seorang mukmin. Tentu ketika disebut mukmin, maka dia mesti punya amal. Ya, dan disebutkan di sini ketika setelah selesai menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur, maka dikatakan, ya, yunadi munadin minas sama an sadaqa 'abdi. Maka kemudian ada yang menyeru dari langit, seorang penyeru berseru dari langit. Yaitu di sini munadin tanpa disebutkan lafal Allah. Yang di sini kata an sadaqa 'abdi, hambaku, berarti kan ini yang berkata Allah. Hambaku telah jujur, sadaqa, telah berkata benar. Telah berkata benar. Ini hadis sebenarnya hadis yang sangat panjang. Ya. Ya, hadis yang sangat panjang, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari hadis Al-Bara' bin Azib yang sangat panjang. Sadaqa 'abdi, hambaku telah berkata benar. Karena menjawab pertanyaannya benar. Menjawab pertanyaannya benar. Dan fa'afrishuhu minal jannah. Fa'afrishuhu minal jannah, hamparkanlah baginya perbanan di surga. Dan wa'albisuhu minal jannah, dan berilah dia pakaian yang terbuat dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah untuknya pintu menuju surga. Ya, ini di alam apa? Di alam barzakh. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya ruhnya orang beriman itu memang di surga. Tapi secara komplit belum, karena itu menunggu hari kiamat nanti. Menunggu hari kiamat nanti. Maka kemudian fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarih. Maka didatangkanlah untuknya angin yang sepoi-sepoi serta tib, yaitu keharuman surga, dan dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Hal-hal seperti ini gaib bagi kita.
sangat gaib bagi kita. Namun dikhabarkan dalam hadis dan kita wajib untuk mengimaninya. Dan kalau misalnya deskripsi singkat ini kemudian masuk ke relung pikiran kita, kemudian kita membayangkan, maka ketahuilah bayangan yang ada di pikiran kita tentang hakikat ini itu yakin pasti berbeda dengan kenyataan sebenarnya nanti. Karena kita ini masih terlalu jahil, nggak tahu apa-apa tentang hakikat sebenarnya bagaimana kenyataannya, walaupun secara global disebutkan dalam hadis. Ya. Ini alam barzakh, alam kubur. Kita aja nggak bisa kepikiran gimana 30 tahun lagi yang masih alam dunia. Bahkan kalau kita telusuri masa lalu kita yang dulu ya yang mungkin antum kelahiran, mungkin ada yang terlahiran 2000 atau mungkin ada sebelumnya. Banyak hal-hal yang terjadi di zaman sekarang dari terutama teknologi dan sains yang orang-orang di tahun 90-an nggak pernah terbesit di pikiran mereka bisa seperti ini sekarang. Apalagi orang-orang kampungnya. Karena apa? Karena masa depan aja itu gaib, masa depan dunia itu gaib. Apa yang terjadi nanti ya? Kita sekarang sedang berada di zaman ketika teknologi itu luar biasa. Dan ini teknologi perkembangannya, developmentnya itu seperti tidak ada limit dan akan terus berkembang. Sampai Allah takdirkan punah gitu loh. Allahu a'lam kapan. Artificial intelligence saja sekarang sudah sampai ChatGPT mode 4.0. Yang 2025 ini kemungkinan akan launching versi 5. Keahliannya apalagi Allahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Kita nggak kebayang dah nanti apa ya. Sekarang ini kan banyak orang perang kepintaran dan kecerdasan dengan melalui ini AI. Ya, bukan kecerdasan dari diri sendiri, melainkan dari sana. Sampai ada di antara aplikasi AI yang bisa membuat gambar, menggerakkannya dan membuatnya bisa bicara dengan bahasa dan kalimat yang antum inginkan. Ya, itu ada aplikasinya. Ya mungkin bayar berapa gitu per pekan, ada nggak pakai itu. Jadi misal antum upload gambar antum, diam gitu. Terus antum request bicaralah dengan kalimat ini, dengan bahasa ini. Walaupun bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Misal bahasa yang antum nggak bisa. Kemudian generate dan antum lihat gambar antum bergerak berbicara dengan bahasa yang antum nggak bisa, dan ini gambar antum gerak, suara antum dan gerakan mulutnya persis dengan bahasa dan kalimat yang diucapkan. Bahasa Rusia misalnya, antum boro-boro bahasa Rusia. Tapi bisa seperti itu dan bisa antum download kemudian antum sebarluaskan. Bisa terjadi itu. Itu sekarang udah bisa itu. Lihat kayak gini tuh, apakah pernah kepikiran ketika tahun 2010 sebelumnya? Enggak pernah kepikiran, apalagi sampai meyakini ini ada, tapi sekarang ada. Ya, banyak keajaiban-keajaiban di zaman ini yang menjadi fitnah sebenarnya, kawan. Sebagian dari ghost hunter, tahu ghost hunter? Pasti Abah tahu. Wahai kalau soal jin, Abah nomor pertama. Ya, the meat hunter, bah. Iya, pemburu hantu. Atau yang suka ngevlog, ngerekam dirinya sedang menelusuri tempat-tempat yang angker gitu, pabrik-pabrik. Sampai beberapa dari YouTuber kayak gitu itu memiliki peralatan canggih yang khusus
untuk mendeteksi adanya makhluk astral. Di beberapa spot gitu, benar kelihatan gitu kayak sinyal-sinyal adanya energi yang dari dimensi lain. Memang nggak full gambar persis seperti apa jinnya, nggak full, cuman ada gerakan-gerakan atau aura-aura atau warna-warna gitu. Mungkin kita nggak harus percaya itu, nggak, karena tetap jin itu gaib. Hanya teknologi itu kan kadang-kadang memakai energi, power, magnet dan semisalnya. Yang mana jin itu mereka juga memiliki sisi magnet juga sebenarnya. Karena itulah ketika antum di mimpi buruk, ketika antum mendekati jin di mimpi nih, padahal di mimpi loh, kerasa nggak kayak energi kayak membel gitu, kayak apa ya? Kayak masuk ke kita, maksudnya energinya itu kita kayak yang deketin tuh kayak dedek gitu loh. Gimana ya? Ibaratnya kayak misalnya kalau tidur rep-repan, itu kan ada sisi energi di situ. Ya. Dan itu bisa kedetek kadang-kadang oleh beberapa teknologi yang menyerap suatu energi yang masuk ke deteksinya gitu. Itu apa kepikiran dulu seperti itu? Walaupun kita nggak harus mengimani ini, nggak harus mempercayai, karena boleh jadi ini salah tangkap atau energinya energi lain. Ya subhanallah. Ya. Oke ya ikhwan, kalau ada YouTuber ketemu jin terus dideketin terus ditonjok tanpa ada rasa apa-apa, Anda yakin itu bohong? Itu orang itu, bukan jin. Karena energi yang ada pada jin itu dengan energi yang ada pada kita di alam ini itu berseberangan, tak bersatu, berseberangan. Sebagian Nabi SAW pernah mencekik satu setan gitu lah, apa yang mengganggu sholatnya, dicekik sampai kerasa lidahnya dingin, suatu energi. Ya, ini tidak pernah didetek. Kemudian ada juga alat, udah lama kok ini, lie detector, pendeteksi kebohongan. Itu dipasang di sini, di mana dipasang, terutama untuk mendeteksi detak jantung dan beberapa bagian saraf atau otot yang saraf atau otot atau detak ini ketika seseorang berbohong itu akan ada sisi matematika, ya perhitungan oleh alat seberapa bohong dia, seberapa jujur dia, seberapa nutup-nutupin dia. Ini secara saintifik dijelaskan. Walaupun nggak 100% pasti benar, tapi ini udah uji labnya udah banyak banget. Artis-artis Hollywood, artis Barat itu banyak mereka diundang ke podcast. Anda lupa namanya, udah lama Anda nontonnya. Bukan podcast sebenarnya, ya semacam podcast, diajak wawancara tapi sambil dipasang-pasang ini semua. Dan kemudian ada juri yang menilai ini true atau false, dia ngomong kayak gini. Dan true atau false-nya itu bukan dilihat dari sentence atau kalimatnya, tapi dari apa? Dari detak jantung dan juga pembelajaran terhadap beberapa saraf atau otot yang ada di tubuh. Karena orang ketika berbohong itu mungkin dia mengucapkan dengan bahasa lisan yang bisa menipu, tapi bahasa yang ada di tubuhnya itu nggak bisa menipu. Walaupun berusaha untuk diubah, rautnya tenang aja dan seterusnya, tapi ada jantung, ada otot-otot lain yang nggak bisa dimanipulasi. Apakah di zaman Abah ketika masih muda pernah kepikir kayak gini? Enggak. Gimana pernah? Iya. Subhanallah. Itu baru dunia. Bagaimana dengan akhirat? Diberikan wangian, itu gaib. Ya. Dihamparkan permata dari surga, dipakaian-pakaian dari surga, itu gimana nikmatnya? Allahu a'lam. Tapi kita dikabarin.
Ya, dan ini pasti bagi orang beriman. Taib, dilanjutkan beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir membuahkan hasil yang mulia. Pertama, senang dan tekun menjalankan ketaatan serta mengharapkan pahala untuk persiapan hari pembalasan. Iya. Ini termasuk fruit atau buah ya dari iman yang sangat agung, sangat besar. Yaitu antum merasa bahagia dan antum bisa tekun menjalankan ketaatan karena apa? Karena mencari pembalasan yang baik di hari akhir. Modal amalnya modal yang hasilnya itu pasti nanti. Ya. Kalau di dunia saham dan misalnya ya, investasi, kalau ada perusahaan yang benar lagi hits misalnya. Misal belakangan tahun kan perusahaan food makanan apa yang sukses brandnya sekarang? Mega Cuan misalnya. Hah? Mega Cuan ya? Antum jawab tadi? Mau nyebut itu Mega Cuan. Oh gitu. Anda sendiri belum merasakan Mega Cuan itu. Ya. Dan kayaknya mie warkop lebih enak mungkin. Dan lebih laku juga. Ya. Enak kan mie Indomie mungkin enak, tapi mungkin katanya murah Mega Cuan. Tapi para anak muda banyak yang rela ngantri kan. Anda nggak tahu itu apakah dia open investasi atau memang modal dari mana, Allah alam. Misal Mega Cuan buka saham, siapa yang mau invest? Ya, sementara ini perusahaan masih hot-hotnya dan menjanjikan gitu, promising, menjanjikan akan adanya laba gitu loh, karena lagi hits. Kira-kira investor banyak yang datang nggak? Banyak. Kenapa? Pasti ada maunya. Maunya apa? Dapat untung, feedback nanti, tanpa mereka kerja tapi nanam duit di situ. Ada fruit, ada buahnya. Maka investor semangat untuk menanam duit di situ. Taib, kalau kita sedekah kepada orang, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya jika kalian sedekah, maka Allah Ta'ala menerima sedekah antum dengan tangan kanannya, dengan tangannya Allah terima sebelum orang yang antum sedekahin terima. Allah sudah nerima. Dan Allah Ta'ala akan jadikan itu investasi yang pasti berbuah, pasti menggunung, pasti besar. Ini janji yang absolut dari Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi-Nya SAW. Berarti ini amal soleh pada umumnya ya adalah investasi akhirat. Dan investasi akhirat itu pasti apa? Pasti beruntung. Adapun investasi dunia belum tentu ya kan. Ini sekarang antum misalnya untuk invest di untuk Mega Cuan lagi hits nih. Invest dalam jangka setahun. Mungkin nggak tiba-tiba perusahaan Mega Cuan kolaps? Mungkin aja ada kasus apa nggak tahu. Siapa yang nyangka gitu kan, kita nggak tahu. Ketika kolaps kira-kira antum rugi nggak? Rugilah. Investor uangnya hilang. Kecuali mungkin riba ya, menjanjikan mau gimana rugi nggak rugi tetap harus bayar dari pengelola. Nah ini riba. Tapi coba segala investasi dunia itu ada dua kemungkinan. Imma antum beruntung, imma antum rugi, dah gitu aja. Nah, tapi investasi akhirat nggak ada dua kemungkinan, hanya ada satu yang pasti. Bahwasanya Allah Ta'ala mengelola pahala amalan antum sampai besar. Begitu. Sehingga antum semangat untuk menjalankan ketaatan dan mengharapkan pahala untuk persiapan hari pembalasan. Karena apa? Karena antum beriman akan adanya hari pembalasan. Maka antum melakukan suatu amalan karena menginginkan balasan yang baik dari Allah di akhirat nanti, itu membuat amal makin semangat dan tetap istiqomah. Tapi kalau antum beramal karena dunia saja, maka iman antum terputus
nggak ada pahala, imma antum terus-terusan dan nggak ada pahala karena sungguh-sungguh di dunia doang. Begitu. Baik. Yang kedua, fadhal. Efeknya. Takut dan gelisah di saat bermaksiat karena siksaan yang sangat pedih menunggu di hari pembalasan. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan dalam kitab Ad-Da'wa bahwasanya jika seseorang bermaksiat maka Allah Ta'ala mempersiapkan hukuman buat dia. Kecuali kalau Allah Ta'ala maafkan dia atau dia bertaubat. Tapi orang yang bermaksiat maka itu menunjukkan iman kepada hari akhirnya itu sedang kurang. Dan orang yang menjadi taat sebaliknya sedang tinggi imannya. Ya. Nah, kalau kita lihat orang yang, dan semoga bukan kita walaupun kita ini tidak sedikit kesalahannya, sebagian orang sehari penuh dengan maksiat itu banyak kayak gitu. Sehari dari pagi sampai malam maksiat. Kalau antum tanya kepada mereka, antum takut gak hari akhir? Mereka imam menjawab enggak peduli dengan hari akhir, atau mereka akan beralasan Allah itu kan Maha Pengampun. Saya enak itu gitu mereka. Saya enak itu mereka itu. Maka kalau kita betul-betul beriman kepada hari akhir, maka kita akan ada rasa takutnya karena antum mungkin luput kesalahannya di dunia enggak kelihatan sama orang, tapi hari akhir kata Allah Azza wa Jalla apa? Yauma tublas sarair. Pada hari itu rahasia-rahasia itu akan ditampakkan. Ya begitu. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Dan janganlah engkau sekali-kali menduga bahwasanya Allah Ta'ala itu lalai atas apa yang dilakukan oleh orang zalim. Sesungguhnya Allah Ta'ala menunda hukuman buat mereka hingga hari di mana mata-mata itu menatap terbelalak, melotot gitu karena kaget. Ya. Jadi kalau misalnya antum seorang dari kita misalnya bermaksiat dan ada di hati itu khawatir, maka itulah iman gitu loh. Itulah iman. Tapi yang ketiga, fadhal. 3. Hiburan bagi mukmin yang tidak sempat mendapatkan kenikmatan dunia, sebagai gantinya ia punya harapan yang akan ia peroleh di hari kiamat berupa kenikmatan dan balasan pahala. Nah, ini dia tasliyah, hiburan buat orang beriman. Kenikmatan dunia yang Allah berikan itu Allah berikan pada yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Siapa aja dikasih oleh Allah Ta'ala. Tapi ada mungkin beberapa nikmat yang Allah hijabkan, seperti kekayaan dan seterusnya. Sebagian orang gak kaya sama sekali, gak dapetin nikmat itu. Sampai suatu ketika dia diajak ke hotel mewah, hampir-hampir dia pingsan saking gak pernahnya dia ke tempat mewah. Ya. Sampai dia dibawa ke hotel Ibis, kan dekat dari sini Ibis. Cakep tuh hotel. Ada yang pernah situ nggak? Ada. Rata-rata ke situ udah. Belum. Tapi dekat sini kan? Mana ya? Sini ya. Sana ya. Coba antum ajak orang fakir ke situ. Kaget dia. Kamar hotel mewah, pasti norak. Biasa gitu. Karena selama ini dia tertutupkan dari kenikmatan kemewahan itu. Gitu loh. Antum ngasih seseorang barang mewah dan dia orang fakir. Pasti seneng banget dia. Karena apa? Ini selama ini saya nggak dapat ini. Taib. Sebagian orang beriman nggak mendapatkan kenikmatan dunia lebih gitu nggak. Dia hanya kenikmatan basic aja. Dan ketika dia melihat orang-orang yang berada, kadang dia merenung. Namun kalau dia beriman kepada hari akhir, maka dia akan mulai start beramal soleh supaya dia dapat yang lebih afdal lagi daripada kenikmatan dunia ini. Kenikmatan dunia pun beragam, ikhwan.
Ada kalanya ada suatu kenikmatan yang antum junjung tinggi dan belum jadi-jadi antum bisa melakukannya. Kenikmatan yang mubah, yang halal, yang boleh, bahkan baik. Tapi anu nggak bisa. Maka hiburannya adalah dengan sabarnya antum akan diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan itu diganti dengan yang lebih afdal, yaitu di hari akhir nanti kenikmatan balasan pahala. Antum belum bisa umrah, nggak ada duitnya, taib. Tapi ngelihat jemaah umrah, ngelihat teman-teman pada umrah, antum pengen gitu, tapi apa adalah daya? Ketahuilah bahwasanya harapan kita ke Allah Azza wa Jalla. Dan di hari akhir semua itu akan diganjari dengan kenikmatan, insyaallah. Taib, lanjut, fadhal. Orang kafir telah mengingkari. Orang kafir telah mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka menganggap itu adalah sesuatu yang mustahil. Anggapan semacam ini batal berdasarkan dalil syar'i, fakta dan logika. Adapun secara syar'i, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Za'amal ladzina kafaru alla yub'asu. Qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima 'amiltum. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian. Demi Tuhanku, kamu benar-benar akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu mudah bagi Allah. At-Taghabun ayat 7. Ya, ini orang kafir di sini adalah orang-orang musyrik. Adapun orang Yahudi dan Nasara, mereka tahu bahwasanya ada hereafter, yaitu adanya hari kebangkitan, Judgment Day ada. Hanya konsep mereka itu tidak benar. Konsep tentang hari kiamat tidak benar. Karena imannya orang Nasrani kepada hari akhir itu jauh sekali beda sama iman kita pada hari akhir. Banyak orang Nasrani mereka menganggap kalau hari akhir maka manusia akan masuk surga. Karena telah diselamatkan oleh Jesus Christ. Itu kata mereka. Ya, itu salvation dan juru selamat mereka Jesus Christ katanya. Yang mana orang kafir, orang Nasrani itu masuk surga. Nah, kalau kita tanya, karena Nasrani Kristen agama kasih ya. Kalau memang Nabi Isa atau kata mereka Jesus itu disalib dan terbunuh karena menebus dosa manusia, antum coba tanya kepada orang Kristen itu, kira-kira saya yang Muslim masuk surga enggak? Iya masuk surga kata dia. Orang Nasrani yang bilang orang Muslim juga masuk surga karena Jesus itu telah menyelamatkan humankind daripada hukuman akhirat, manusia seluruhnya. Di sini mulai ada kejanggalan. Ya. Lah kalau orang Muslim masuk surga juga, nanti orang Yahudi masuk surga? Masuk surga. Ada conversation atau pertanyaan seperti ini, ya. Oke, anak pancing, orang Yahudi masuk surga? Masuk surga karena pengorbanan Nabi Isa, Nabi Jesus Christ kata mereka. Oke. Orang Yahudi atau orang kafir yang menyalib, membunuh dan mematikan Nabi Isa yaitu Jesus Christ bagi mereka, itu masuk surga enggak? Nah, di situ mulai bingung. Paham enggak maksudnya sini kan? Yang membunuh Nabi Isa kan manusia kan? Dan Nabi Isa itu juga mereka mengaku itu manusia, tapi bagian dari Tuhan atau Tuhan ada padanya gitu loh. Kalau misalnya memang semua manusia akan diampuni, diberikan mercy sini pengampunan oleh Allah Azza wa Jalla, Tuhan kata mereka. Maka kira-kira yang nyalib dan yang membunuh Jesus Christ itu manusia kan? Manusia. Masuk surga enggak dia nanti? Apakah Nabi Isa yaitu Jesus Christ versi mereka, apakah dia juga menebus dosa orang yang membunuhnya? Di situ mulai confused. Mulai rada bingung dengan konsep ini. Itulah makanya mereka itu banyak keraguan ya kawan. Kalau Islam kan jelas, lakum dinukum waliyadin. Orang kafir harus masuk neraka. Orang Muslim ada yang masuk neraka terlebih dahulu dan ada yang langsung ke surga, beda-beda sesuai dengan keridhaan Allah, kemudian amal dan soleh, keimanan dan amal solehnya. Oh mereka enggak, kualifikasi mereka itu gampang banget.
walaupun muslim ini ya, walaupun muslim masuk surga. Oke. Kalau gitu insya Allah benar, ya itu benar, muslim masuk surga. Cuman keyakinan mereka bahwa saya muslim ini masuk surga karena salvation dan pengorbanan Nabi Isa, maka ini khurafat batil. Begitu. Ya. Jadi orang Nasrani itu tidak mengingkari adanya hereafter. Yaitu mereka tahu bahwasanya hari kiamat itu ada, judgment day itu ada. Ya, tapi konsep mereka konsep yang batil. Ya. Ini supaya Abah wake up atau terjaga mungkin, karena sinyalnya Abah itu nyambung ke ana langsung, Pak. Wah, kalau Abah tidur, ana tuh kena juga, Pak. Abah berat soalnya, karena orang yang kalau di hadapan ana dia kajian, dia yang tidur itu lebih berat daripada ana lihat 20 orang di belakang pada tidur. Apalagi tadi Abah mengirim sinyal ke ana, ayo Ustaz, ayo Ustaz. Ayo. Ya. Mungkin biar ini mungkin Abah punya pertanyaan sepertinya. Mungkin apa yang tadi dimimpikan boleh ditanyakan di sini. Biasa tentang jin. Kalau ada yang dipikirkan itu kan terfokus, konsennya jadi apa? Kabul gitu. Hah? Dari kabur. Mungkin karena nggak ada istri. Jadi kalau misalnya ada istri, insya Allah tegap pikirannya, Pak. Tegang. Hah? Sudah sesi pertanyaan, Ustaz? Iya. Nggak, ini beliau tadi seperti itu responnya itu karena mungkin butuh asisten. Abah butuh asisten. Yang insya Allah asisten ini bisa membuat nggak bengong lagi atau nggak buyar, ya begitu Abah. Kalau menyendiri kadang-kadang memang begitu. Gitu. Ya. Fadal, antum mau nanya, Fadal. Ya, bismillah Pak Ustadz. Ya. Penjelasan sahih mengenai hisab, karya tulis dan media lainnya. Hisab karya tulis maksudnya apa? Misalnya ya kayak Hisab maksudnya perhitungan amal dalam karya tulis dan lain-lain, baik buruknya gitu. Nanti kalau di hisabnya itu apakah ada penjelasannya soal orang yang menulis gitu? Iya, karena menulis itu perbuatan. Maka semua amalan, semua perbuatan itu akan dijadikan catatan amalan nanti. Apa yang antum tulis? Buku, karya tulis gitu tadi, artikel terus atau apa, itu akan ada pertanggungjawaban, yaitu kontennya apa, benar atau enggak, bohong atau sesuai dengan kenyataan, juga apakah antum plagiat bukan, itu juga akan nanti kecurangan itu juga akan dihisab di hari akhir. Makanya orang atau mahasiswa atau siapa yang mana kalau dosennya mengamanahkan bikin karya tulis dan nggak boleh nyontek, tapi cari nyontek, walaupun dosen nggak tahu, tapi Allah tahu, dan itu akan ditanya nanti, begitu. Ya semuanya karya tulis atau obrolan lewat telepon atau lewat chatting dan seterusnya, itu semua ada hisabnya, karena itu termasuk perbuatan menulis dan dengan ada pikiran, jadi kesengajaan menulis teks, manuskrip atau apa, semua itu ada nanti ganjarannya, entah pahala atau dosa atau sesuatu yang tidak ada pahala sama sekali, walaupun nggak berdosa, bisa jadi, ya begitu. Dan juga kalau menulis sesuatu, bahkan bukan karya ilmiah yang memang berbuku-buku atau gimana, cuman kalimat saja yang mana itu mungkin kopas dari hadis Nabi SAW atau hadis Nabi itu sendiri, kita tulis ulang, ditaruh di status Facebook atau WhatsApp, ada yang membacanya, maka sebenarnya itu dapat pahala. Apalagi kalau sampai diamalkan, maka itu pahala dengan syarat ya antum juga amalkan. Begitu. Sama seperti lisan. Begitu, ya. Syukron Ustaz. Ya. Yang mengenai ini ruh manusia kan, Ya. manusia bisa kan meninggal diangkat, ya, malaikat yang diserahkan ke Allah. Pas
apa si manusia itu mau diajab itu Diazab. ya, Oh, diajab. dia rohnya kembalikan lagi ke jasad itu nggak? Ya. Jadi ketika rohnya itu kan diangkat kemudian ke langit pertama, tapi kalau emang dia jahat tidak beriman, itu dia nggak bakal dibukakan pintu. Di pintu langit pertama nggak mau buka buat dia. Maka setelah itu dia dihempaskan, Pak. Dilempar dari langit rohnya ke arah di mana dia area kuburnya atau area di sini alam barzakhnya dilempar. Bayangin, Mbak, ya. Di ketinggian yang tinggi gitu dilempar, bukan dijatuhin teng gitu, bukan, tapi dilempar, dihempaskan. Dan itu kengerian, ngeri, Bah. Nanti kemudian ketika udah dikubur, maka baru nggak lama kemudian akan didudukkan oleh dua malaikat di alamnya, alam barzakhnya, tapi mungkin kalau dunia ya di sekitar ada kuburan di mana dikubur. Wallahu alam. Mau ditanya. Saya juga dapat cerita itu begini, seorang pejabat kondisional katanya. Nggak pakai itu. Yang pejabat kondisional dia meninggal. Jangan dekat-dekat, abah nanti ketahuan usianya. Yang dekat. Nah, gitu aja. Oh ini. Lanjut. Aja loh. Udah gitu si kuburan itu sampai terbakar katanya. Dan Gimana tadi ceritanya gimana Bapak? ceritanya seorang pekerja bank konvensional yang meninggal, padahal dia katanya rajin tahajud, rajin puasa, rajin sholat gitu. Karena dia bekerja di bank konvensional seorang manajer. Terus pas makamnya mendadak terbakar katanya. Dibongkar terus Ya pas dibongkar itu karena ada mimpi katanya si ibunya itu. Pas dibongkar makanya udah angus itu makamnya itu sampai padung-padungnya itu udah terbakar. Padung tenang. Penghalang mayatnya. Iya. Terus godain orang tua. Sama tua. Iya. Berarti itu jasadnya masih. Gini, Pak. Ya, paham, Pak. Fenomena yang kayak gitu mungkin terjadi. Tapi untuk kita katakan dia sedang diazab, itu jangan. Ya mungkin iya, mungkin enggak. Posibilitasnya mungkin iya, mungkin enggak diazab atau tapi dengan dia sedang diazab di kuburnya. Karena indikatornya tuh kebakar. Gitu. Ya. Ya bisa enggak, Allah alam. Tapi untuk kita katakan dia lagi diazab, enggak boleh. Mendingan kita Allah alam gitu ya. Kita enggak mau mengaitkan ini Allah alam. Kita berharap yang terbaik aja buat dia kita. Itu ya, satu. Iya, soalnya itu udah termasuk alam gaib tadi. Betul. Iya. Gaib memang indikatornya kuat, Pak Abah. Indikatornya itu ada pembakaran gitu, padahal nggak ada yang ngebakar gitu kan. Jadi kan orang berpikir, ini lagi diazab nih gitu. Itu. Tapi kalau kita bilang ini lagi diazab di alam kubur, lagi diazab, nggak boleh ngomong gitu. Selama dia memang kita tahu dia Muslim, apalagi tadi katakan rajin sholat apa gimana sedekah, gitu. Maka kita stop. Tapi kan ini kelihatan ini lagi, ya ini sesuatu fenomena alam yang kita nggak tahu. Udah gitu aja. Kalau yang menyebarkannya itu termasuk fitnah, nggak masuk? Nggak boleh, nggak mesti gini. Menyebarkan dalam rangka apa dulu nih? Menyebarkan fotonya itu nggak boleh. Nggak boleh. Videonya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ini kehormatan Muslim, akhi. Nggak boleh kayak gitu. Sekarang coba kalau misalnya itu terjadi pada jasad kita kan nggak tahu. Mau nggak antum dipermalukan seperti itu terus, apalagi disebut namanya. Ditambah yang kedua, mengaitkan dia dengan dosa-dosanya ketika masih hidup. Walaupun ya mungkin dia diazab karena itu, mungkin wallahu alam, tetapi nggak boleh kita katakan ini orang dulunya karena gini terus dia sekarang diazab. Itu jangan. Karena itu seperti menceritakan sesuatu yang gaib yang kita nggak tahu hakikatnya.
Walaupun ibunya atau siapa istri atau mimpi bahwasanya dia terkena azab dan seterusnya, itu nggak bisa jadi sandaran tentang hal yang gaib. Udah, lebih afdol diam dan doakan yang terbaik aja udah. Jangan sampai kemudian ya dijadikan sebagai acuan atau bahan cerita. Memang gini loh, masalah pegawai bank, riba dan seterusnya, itu sudah cukup ayat dan juga hadis. Enggak perlu untuk cerita-cerita ini, walaupun memang benar ini kebakar jasadnya di kuburnya. Apakah itu impact dan efek dari lagi dia azab di kubur, di alam barzakh dari alam kuburnya? Allahu a'lam. Gitu Pak. Gitu Abah. Jadi kalau ada YouTube atau video-video kayak gitu kan lagi sekarang tersebar. Ada di antara ustadz kita yang juga membicarakan ini gara-gara apa dulu kerja di bank. Enggak. Jangan sampai kayak gitu, karena betul pekerjaan di bank itu bisa haram dan juga bisa kena laknat karena riba dan seterusnya. Iya. Tapi untuk sampai kesudahan manusia dalam kuburnya secara ta'yin, secara personal itu kita angkat tangan. Jangan. Kayak sampai disebar-sebarin gambarnya, fotonya, nggak boleh. Itu kehormatan dia gitu. Allahu a'lam. Seperti itu Abah. Jadi jangan langsung dikatakan begitu. Ya. Begitu. Kita berisik bahwa itu azab ya. Ya, wallahu alam itu azab yang tampak itu bisa entah itu azab, entah itu fenomena alam yang kita nggak tahu. Mungkin dari segi geologinya tanahnya itu memiliki kontur yang sangat bagus untuk terbakar. Kita nggak tahu. Udah nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah kejauhan kita ngomongin tentang nasib dia di alam gaib. Ya. Sekarang kalau misalnya Pak, Abah, fulan mati, terus habis itu ada roh gentayangan, pocongnya ngider-ngider di tiap malam, apalagi malam Jumat misalnya. Apakah kita boleh mengatakan tuh dia di alamnya itu nggak tenang gara-gara setiap malam Jumat ada pocong dia? Nggak boleh kan kita ngomong kayak gitu? Nggak boleh. Karena apa? Pocong dia emang pocong gitu, setan gitu kan. Urusan dianya itu alam barzakh dia. Kita udah diam aja udah. Gitu Pak. Kalau ini Ustaz, cara menasihati anak agar tidak terpapar informasi yang begituan. Nasihatin anak. Anak-anak maksudnya. Dia punya pikiran sendiri dia. Anak-anak maksudnya. Ya, anak-anak bilang bahwasanya nak, Dek, itu mungkin aja gejala alam. Kita nggak boleh untuk berbicara tentang yang gaib tanpa wahyu, tanpa ilmu. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada dia di alamnya, gitu loh, gitu Mas. Seperti itu. Walau memang itu ada indikatornya, iya, masa Allah kasih kayak gitu, terbakar gitu, melainkan pasti ada dosa nih. Ya mungkin, tetapi udah nggak usah dibincangkan. Karena setan tuh pengen kita tuh ngomong tentang sesuatu yang kita tuh nggak tahu hakikatnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi amr, bihi ilm, dan jangan kamu ikuti apa yang kamu tuh nggak punya ilmu tentangnya. Hal yang gaib seperti itu, alam kuburnya seseorang secara individual, itu kita nggak tahu tentangnya. Ya itu di luar akal manusia ya sebenarnya. Gimana Pak? Di luar akal manusia itu. Ya, di luar akal manusia, nggak masuk akal. Seperti misalnya pas mau dikubur ada ularnya berapa di dalam dan seterusnya, itu udah ada, nggak usah dikaitin. Oh dia kena azab nih, kena azab. Nggak tahu, kita nggak tahu. Walaupun ini seolah-olah iya nih kayaknya ada dikian terkuat, tapi udahlah. Jangan sampai kita masuk ke dalam ranah gaib. Gitu. Pak Idrus tadi mulai Pak. Jadi kan sebetulnya yang itu serius dari jauh juga kedengeran. Oh iya. Ya. Jadi sebetulnya sih ada korelasi nggak sih Pat, antara pekerjaan seseorang, misalkan dia pekerjaannya mungkin tidak bagus gitu ya, kemudian dengan ketaatannya dia, apakah orang-orang yang bekerjanya tidak bagus itu akan dia taat atau tidak sih sebetulnya? Atau kalau maksudnya pekerjaan di sini tidak bagus, apa pekerjaan haram? Iya, pekerjaannya haram misalkan, atau misalkan subhat misalkan gitu ya, teman-teman gitu. Apakah dia memang akan ada korelasinya dia menjadi tidak taat, menjadi dia tidak
sholatnya tidak rajin atau apa mungkin gitu. Apakah ada seperti itu? Sangat mungkin. Karena harta haram, harta syubhat itu akan berpengaruh pada hati seseorang. Berpengaruh. Hanya tetap nasib manusia, takdir manusia itu kembali ke Allah. Kita nggak tahu. Tapi itu untuk diri kita aja dulu. Karena syubhat itu kan atau apalagi haram langsung gitu, itu akan memiliki impact, yaitu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Itu kan maksiat, dan maksiat itu akan membuat kita itu akan sulit taat. Taib. Sekarang kan yang itu dia mungkin pekerja haram, tapi dia sholat, rajin dan seterusnya. Maka ada sisi dia tuh mungkin Allah kasih kebaikan, ketaatan, tetapi sisi lain Allah hukum juga dengan mungkin sholatnya walaupun rajin gak ada isinya. Bisa. Contoh ya, Nabi SAW pernah menyatakan siapa yang mendatangi dukun atau minum khamar maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Lah dia sholat gak? Sholat, wajib sholat. Tapi sholatnya nggak ada kebaikan sama sekali karena impact dari minum khamar. Itu minum khamar doang loh. Maksud itu dosa besar, betul. Gimana kalau dia selalu mengkonsumsi hal-hal yang dari harta haram? Nah, itu akan memiliki impact walaupun dia beribadah. Makanya ibadah itu baru bisa khusyuk ketika harta kita tuh, yang makanan kita maksudnya halal. Ingat hadis Nabi SAW, ada seseorang dia di safar, kemudian perjalanan membuat dia itu asy'ath aghbar, yaitu berdebu, kucel gitu kan. Yarfa'u yadahi lis-sama, ya, dan minta ya Rabb ya Rabb, ya Allah ya Allah. Tuh sungguh-sungguh itu, sungguh-sungguh. Tapi makanannya haram, minumannya haram, gizinya haram. Kata Allah, kayak kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin yang kayak gini dijawab oleh Allah? Artinya dia sungguh-sungguh nggak ada ibadahnya, sungguh-sungguh, tapi nggak ada isi, gitu loh. Itu impact, efeknya seperti itu. Ya, maka apa yang kita makan, konsumsi kita. Iya, betul. Iya, betul. Harta haram, maksiat. Mungkin nggak sampai maksiat apa, mungkin dia aja Pak, Abah misalnya di jalanan habis berdebat sama orang gara-gara kesenggol motornya. Kesel nggak hati? Kesel. Ya, terus kemudian pas sholat ke bawah itu conversation atau perseteruan tadi. Lihat sholatnya jadi apa? Hancur. Nggak ada isinya. Gara-gara letupan-letupan efek dari tadi itu, yaitu perdebatan yang dosa. Iya, gimana kalau setiap hari makan harta haram? Begitu. Ya, maka memiliki dampak pada amal soleh. Malasnya seseorang akan ibadah, yaitu efek dari perbuatan haram atau hal lain yang haram. Begitu. Alhamdulillah, Anda telah berhasil membuat Abah segar lagi. Tapi efek dari pengaruh yang tadi tetap ada pada Ana masih kena juga. Ya. Baik, mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kayak mau hujan nih, jadi cepat-cepat pulang. Ya, kayak mau hujan ini. Udah mau pulang. Ya udah kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.